Akan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian ayat-ayat yang ada dalam surat yang mulia, surat Al-Infitar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat ke-8. Apa bunyinya? Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Jadi di ayat yang ke-8 dan ayat sebelumnya, ayat keberapa? Ayat ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan contoh-contoh kedermawanannya kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia bersyukur kepada Allah. Supaya manusia beriman kepada Allah. Mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Untuk mempersiapkan diri menghadapi hari pembalasan. Kalau kita perhatikan, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat engkau terpedaya sehingga engkau berdurhaka kepada Allah yang Maha Dermawan? Alladzi khalaqaka, dialah yang menciptakanmu, fasawwaka, menyempurnakanmu, fa'adala, membuat tubuhmu seimbang, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah susun kamu dalam rupa dan bentuk yang Allah kehendaki. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang tadi saya baca,
ke-7, ke-8, sebelumnya ayat ke-6. Itu nadanya halus apa keras? Hah? Halus. Cenderung apa? Halus. Diingatkan. Kan Allah sudah baik. Kan Allah dermawan. Kan Allah, kan Allah, kan Allah. Itu cenderung lembut. Halus. Tapi ketika kita baca ayat yang ke-9 yang akan kita pelajari malam hari ini. Kalla, jangan begitu. Bal tukadzibuna biddin. Justru kalian itu selalu mengingkari adanya hari kebangkitan. Nadanya sama atau beda? Karena saya suaranya keras gitu? Enggak, memang susunan kata-katanya keras. Nadanya berbeda. Kenapa? Dari lembut kemudian jadi apa? Keras. Jadi halus, dari halus menjadi tegas. Karena memang orang-orang yang dihadapi saat itu adalah orang-orang yang keras. Apanya? Kepalanya. Keras kepala. Sehingga ketika dinasehati dengan cara yang halus, kok ndak ngefek, maka perlu menggunakan cara yang keras. Berarti nasihat itu boleh nggak disampaikan dengan cara yang keras? Boleh nggak? Hah? Boleh. Kalau sudah dinasehati dengan cara yang halus, ndak mempan, ndak ngefek. Maka inilah cara yang diajarkan di dalam agama kita. Ada targhib dan ada tarhib. Ada motivasi, ada ancaman. Ada surga dan ada neraka. Ya. Dimotivasi dengan surga enggak mempan, pripun? Diancam dengan apa? Neraka. Ini orang mempan. Mlebu neraka. Ya pripun malih. Yang penting kita sudah nopo menyampaikan. Jadi jangan alergi dengan sikap yang keras. Kalau kerasnya terukur. Kalau nopo? Kerasnya terukur. Dan kalau keras ini digunakan manakala cara yang halus ndak mempan. Berarti boleh enggak sikap keras? Boleh. Selama cara yang halus tidak ngefek dan tidak mempan. Ya. Dan ini kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Jenengan kepada siapa? Sebelum anak, kepada siapa? Istri. Makanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhunna. Perhatikan. Kalau kalian menghadapi istri kalian yang susah diatur, fa'idhuhunna. Kasih mau'idhah. Kenapa mau'idhah? Nasihat. Kalau kalimat mau'idhah, nasihat itu cenderungnya apa? Halus. Ya.
Jadi ngasih nasihat gue matane aja mendelik. Gue jenengane kesuh. Ya, kasih nasihat pelan-pelan. Fa'idhuhunna. Ndak mempan beri gimana? Wahjuruhunna fil madaji'. Diamkan. Napa? Diamkan. Fil madaji', di ranjang. Berarti bukan disuruh pulang, tapi masih tetap di rumah. Ya. Cuman yang satu menghadap utara, yang satu menghadap ke selatan. Apa kayak gini? Ungkur-ungkuran. Didiamkan. Siapa tahu sadar. Kok sudah didiamkan malah tambah seneng? Ya. Dan menjadi-jadi wadribuhunna. Maka pukul istri kalian. Pukul? Gimana pukul? Iya. Wah, nanti KDRT Ustaz. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Karena keras yang diajarkan dalam agama kita terukur. Kan tadi sudah saya sampaikan. Sikap keras yang terukur. Loh, mukul itu ngukurnya bagaimana Ustaz? Oh, ada aturannya. Darban ghaira mubarrihin, kata Nabi SAW. Pukullah dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak meninggalkan bekas. Priwe jajal. Pukulan tidak meninggalkan bekas. Priwe. Hah? Alatnya itu, dikasih contoh oleh para ulama kita dengan siwak. Napa? Siwak. Ngertos siwak? Apa siwak? Ranting pohon khusus yang dipakai buat napa? Membersihkan gigi. Keras atau lunak? Lunak. Besar apa kecil? Kecil. Wong sebesar ini kok. Sebesar apa? Ibu jari. Jadi orang nganggo balok. Ora. Itu namanya nggak terukur namanya. Dan nggak meninggalkan bekas. Berarti keras atau tidak? Keras atau tidak? Enggak keras. Oh, enggak meninggalkan bekas kok. Kalau meninggalkan bekas berarti apa? Keras. Ya ora marem Ustaz. Loh, tujuannya mukul itu bukan untuk marem kok. Tujuannya adalah untuk mengingatkan, mendidik. Loh, kalau pukulannya kayak gitu apa ngefek? Ngefek. Kalau apa? Ngefek kalau apa Ustadz? Kalau selama ini nggak dikerasi. Tapi kalau selama ini plak-plek, ya, salah dikit plek, salah dikit plek. Dan tempatnya plek biasanya di mana? Di muka. Dan itu nggak boleh. Bahkan ketika perang pun tidak boleh. Bahkan kepada hewan pun tidak boleh. Apalagi kepada istri. Ya siapa sing sok plak-plak ya. Tidak boleh. Wis kadung Ustaz, dandani. Perbaiki diri. Buat apa ngaji kalau enggak ada perbaikan dalam diri kita. Baik, berarti kan kalau kita perhatikan ya, ayat yang sebelum-sebelumnya itu relatif napa? Halus, lembut, sedangkan ayat ini relatif keras. Kenapa kok pakai cara yang keras? Tadi sudah kita jawab. Kenapa?
Karena yang lembut nggak ngefek. Dan memang mereka ini keras kepala. Dari mana tahunya Ustadz? Kalau kita perhatikan bunyi ayatnya, kalla bal tukadzibuna. Yang sudah belajar bahasa Arab itu fi'il apa? Kok sepi? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Present tense. Jadi menggambarkan kejadian sekarang dan yang akan datang. Beda dengan fi'il madhi, past tense. Jadi Allah menggunakan kata fi'il mudhari. Fi'il mudhari present tense dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang terulang-ulang terus. Berarti mereka itu mendustakan adanya hari kebangkitan sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Itu menunjukkan kekeras kepalaan mereka. Jadi setiap pemilihan kata di dalam ayat Al-Quran itu ada maknanya, ada maksudnya. Enggak ngasal. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menggambarkan bahwa orang-orang kafir itu memang keras kepala. Coba saya tanya sama jenengan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngasih bukti tentang akan adanya hari kiamat sedikit atau banyak? Bukti yang Allah berikan sedikit atau banyak? Banyak banget, bukan banyak lagi, banyak banget. Dan bukti yang Allah berikan kepada mereka semacam atau macam-macam? Macam-macam. Bukan hanya semacam saja. Dan bukti itu ada di mana-mana. Di alam semesta ada, bahkan di dalam tubuh mereka sendiri ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam tubuh kalian, kenapa kalian tidak berpikir, merenungkan keistimewaan tubuh kita ini? Jadi Allah itu tidak mungkin menciptakan sesuatu yang begitu indahnya, begitu sempurnanya, setelah itu hanya untuk dimusnahkan tanpa ada apa-apa sesudahnya. Itu tidak mungkin. Allah itu ahkamul hakimin. Apa artinya? Allah itu maha bijaksana. Di antara yang bijaksana ini, yang paling bijaksana sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya sosok yang maha bijaksana itu tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa tujuan, itu tidak mungkin. Sekarang gini ya, andaikan jenengan ngelihat ada orang bikin rumah bagus banget, duit yang dikeluarkan banyak banget, waktu yang dihabiskan lama banget. Rumahnya bagus, duitnya banyak, waktunya lama. Begitu jadi, terus masang apa jenengannya? Bom. Terus diapakan? Dihancurkan. Sudah jadi ya, belum diapa-apain, dibom, dihancurin lagi. Menurut jenengan, ini orang kepriwe? Hah? Bijaksana? Ki wong ora waras. Sekarang saya tanya sama jenengan, bumi yang Allah ciptakan ini akan hancur enggak? Akan hancur enggak? Kapan? Hari kiamat. Kapan hari kiamat? Hari Jumat. Kapan hari Jumat? Wallahu a'lam. Nah, baru itu wallahu a'lam. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Oke. Allah ciptakan bumi, alam semesta. Setelah itu dihancurkan. Selesai? Allah maha bijaksana. Tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin. Allah itu maha bijaksana.
Makanya apa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Allah sampaikan dalam surat Shad. Surat apa? Shad ayat 27. Surat apa? Shad ayat 27. Apa kata Allah? "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Kami itu enggak menciptakan langit dan bumi beserta isinya batila, tanpa ada tujuan. Sia-sia. Sekedar bikin, habis itu dihancurin, selesai. Allah enggak mungkin seperti itu. Kenapa Ustaz? Karena di dunia ini ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir. Pertanyaannya, apakah manusia-manusia yang baik itu sudah mendapatkan balasannya secara sempurna di dunia? Sudah? Belum. Kebalikannya, apakah ada orang-orang jahat? Apakah semua orang-orang jahat sudah mendapatkan balasan setimpal di dunia? Belum. Masih banyak orang jahat yang bebas berkeliaran. Dan masih banyak orang-orang baik yang tertindas. Belum mendapatkan balasan atas kebaikannya. Sampai meninggal dunia. Dan orang jahat itu sampai mati pun juga sama. Selesai urusan? Kok enak temen dia? Mana keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah itu maha adil. Yang baik akan diganjar dengan kebaikan, yang jahat akan diganjar dengan keburukan. Ketika itu tidak didapatkan di dunia secara sempurna, maka harus ada alam lain untuk memberikan balasan secara sempurna. Napa itu? Akhirat. Ini bukti. Pakai logika saja, sebenarnya bisa. Untuk memahami bahwa tidak mungkin setelah ada alam semesta di dunia ini, kemudian setelah itu nggak ada alam lain. Tidak mungkin, mustahil. Nah, bukti-bukti ini sudah dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang saat itu dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal, CS. Ya. Sudah disampaikan sama Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Makanya kalau kita perhatikan surat-surat Makkiyah. Surat apa? Makkiyah. Apa coba? Surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu namanya surat apa? Makkiyah. Yang saat itu di fase itu yang dihadapi Abu Jahal CS tadi. Abu Jahal, Abu Lahab dan varian ya, dan yang sevarian dengan orang-orang tersebut. Surat-surat yang diturunkan pertama kali oleh Allah di fase Mekah untuk orang-orang tadi kebanyakan membicarakan hari kiamat. Maka salah satu ciri khas surat Makkiyah adalah pembahasan tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Itu sering banget diturunkan surat-surat itu. Ayat-ayat itu sering banget. Kok tetap nggak mau beriman? Ki pancen keras kepala. Yeah. Kalla bal tukadzibuna biddin. Jadi kalian kok kemudian durhaka kepada Allah? Ma gharraka bi rabbikal karim. Pemicunya adalah karena kalian tidak percaya hari kiamat. Bal tukadzibuna biddin. Justru kalian itu durhaka sebagai efek dari kalian nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Makanya kalau kita perhatikan, kebanyakan orang-orang yang jahat
orang yang berbuat keburukan, kebanyakan dari mereka adalah manusia-manusia yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Kon salat priwe lah gelemen temen. Ngapa? Kesel. Ya. Mendingan turu. Ya. Ngapa kesel-kesel? Wong urip kur sepisan 20 tahun. Tok dadakan salat sedina ping 5 bebeyi temen. Mumpung hidup di dunia 60 tahun, mendingan happy-happy, santai-santai. Karena nggak percaya apa? Hari kiamat. Orang nggak percaya hari kiamat, nggak peduli dengan anak istrinya. Karena dia tidak meyakini bahwa nanti di hari kiamat, bahkan dia memang nggak percaya hari kiamat. Dia nggak meyakini bahwa nanti akan ada penuntutan atas pengabaian dia terhadap anak dan istrinya. Nggak peduli dia. Dia pikir ya sudah selesai. Nggak peduli sudah. Dikiranya nggak ada efeknya. Orang nggak peduli halal haram ketika mencari rezeki. Karena dia pikir ya sudah. Mumpung ngasih urip, mangan sing wareg. Nggak peduli halal haram, ngumpulin duit sebanyak-banyaknya supaya kita bisa happy-happy. Dia nggak meyakini bahwa makanan yang haram itu akan beresiko dibakar di mana? Di neraka. Dia nggak peduli. Karena dia nggak yakin. Ya. Nyari duitnya juga nggak peduli. Apakah dengan cara yang halal atau haram? Menggunakannya juga nggak peduli. Nyari duitnya pakai judi online. Ya. Menggunakannya untuk beli nomor lagi. Input dan outputnya nggak karuan. Nggak percaya hari kiamat. Makanya di dalam agama kita, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sering sekali menggandengkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhir. Sering banget. Padahal rukun iman ada berapa? 6. Nomor 1 apa? Iman kepada Allah. Iman kepada hari akhir nomor berapa? Nomor 5. Tapi sering banget Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nomor 1 digandengkan sama nomor berapa? 5. Kok bukan nomor 2? Nomor 2 apa? Iman kepada para malaikat. Kok enggak Nabi SAW mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan malaikat? Kenapa kok lompat nomor 5? Bukan berarti beriman kepada malaikat enggak penting, bukan. Tapi salah satu rahasia di balik kenapa Nabi SAW menggandengkan antara nomor 1 dengan nomor 5, karena keimanan kita kepada hari kiamat akan menjadi salah satu motivasi terbesar buat kita untuk mau beramal. Dan salah satu motivasi terbesar buat kita untuk menghindari dosa dan maksiat. Jadi orang-orang yang tadi capek-capek nopo? Sholat 5 waktu. Kenapa dia? Jadi menang baik. Jadi kan sholat boh. Kenapa coba? Wajib, ya. Terus apa lagi? Pengen balasan dari Allah Azza wa Jalla. Pengen masuk surga. Ketika nanti kita masuk surga, capeknya kita sholat musnah. Enggak teringat sedikit pun. Yu'ta bi ab'asi
ahlil jannati yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang hidupnya paling susah di dunia. Cuman dia beriman. Jadi walaupun hidupnya susah, walaupun miskin, walaupun sakit-sakitan, tapi tetap nopo? Menjaga sholat, ya, tetap berusaha ngaji, tetap. Pokoknya intinya, selama dia mampu dia kerjakan amalan-amalan yang diwajibkan dalam agama, dia kerjakan. Hidupnya susah. Fayusbaghu fil jannati sabghah. Kemudian dimasukkan ke dalam surga sekejap. Ditulakan. Dia apa? Tul siapa? Ditulakan, diapain? Dicelupkan. Celupnya mandan suwe ya. Apa? Iya, tul gue apa bahasa Indonesianya? Ditempelkan, ya. Ditempelkan. Terus diangkat. Cuma disuruh masuk ke surga sesaat. Ya, sekejap, sedetik, terus dikeluarin. Terus ditanya, hal ra'aita bu'san qad? Apakah kamu masih ingat susahmu ketika di dunia? La, wallahi ya Rabbi ma ra'aitu bu'san qad. Tidak, demi Allah wahai Rabbi, sumpah dia, saya enggak pernah merasakan susah sedikit pun. Jadi semuanya hilang hanya dengan apa? Nyicipi surga sebentar. Pertanyaannya, setelah itu dia akan suruh masuk surga atau wis nyicipi sedikit tok? Hah? Ya masuk surga lah. Masa cuma untuk apa? Kudu nyicipi tok baru gue urus. Ya enggak lah. Suruh nyicipi dulu kemudian ditanya sama Allah. Gimana? Masih ingat gak susahmu ketika di dunia dulu? Capekmu berangkat ke masjid. Capekmu ngaji, capekmu puasa, perjuanganmu memakai hijab, walaupun diapain? Dibully sama orang, dikata-katain sama orang. Semuanya akan terlupakan saat kita masuk ke mana? Masuk ke surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Ya. Jadi kepercayaan kita, keyakinan kita tentang adanya hari kiamat itu menjadi salah satu motivasi terbesar kita untuk beramal. Di waktu yang sama, itu juga salah satu benteng terkuat kita untuk mencegah kita dari apa? Dari dosa dan maksiat. Jadi kalau tergoda pengen nyicipi yang apa? Yang haram-haram, walaupun cuma nyoba-nyoba 1000 perak, mbok jare sapa untung, saya nggak tahu berapa loh. Nomor sih berapa sih? Nggak ada yang mau jawab. Nah, walaupun nyicipi hanya sekedar 1000 perak, bukan masalah 1000-nya, tapi masalahnya ini nggak boleh, ini haram, judi haram. Ya kan kok bisa tobat Ustaz? Siapa yang jamin kalau kita masih punya nafas setelah beli? Mungkin nggak setelah beli mati? Orang lagi dongak. Mungkin nggak? Mungkin. Siapa yang jamin? Ya saya kasih ilustrasi ya. Ada racun. Ada apa? Racun. Dan ada penawarnya. Ada apa? Penawarnya. Penawar ini terkenal sangat manjur. Pokoknya racun apapun bisa ditawar. Bisa dinetralkan, Masya Allah. Bisa dinetralkan dengan penawar ini. Jenengan disodori. Oke mas, ngombe racun ya. Anak penaware mau.
Ngacung. Ada yang mau? Penawarnya loh, keren penawarnya ini loh. Masa takut? Kok ada penawarnya? Nggak mau? Nggak mau. Itu kira-kira ilustrasinya kayak tadi. Gue kan bisa tobat. Tobat itu penawarnya. Sedangkan judi online itu apanya? Racunnya. Kenapa ada orang? Kan cuma nyoba aja. Nanti kan bisa nopo? Tobat. Bisa dinetralkan dengan penawar yang bernama tobat. Apa kita sudah kehilangan apa? Akal sehat. Sehingga kita dengan sukarela minum racun dengan alasan ada apanya? Ada penawarnya. Apa kita seperti itu? Sampai selevel itukah kita? Ya. Maka keimanan kita dengan adanya hari kiamat itu akan menjadi motivasi terbesar bagi kita untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang haram. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalla bal tukadzibuna biddin. Enggak, jangan. Justru kalian itu seperti ini, semuanya bermuara kepada karena kalian mendustakan adanya apa? Hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.